persembahan kami, nyanyian kami akan naik di hadapan-Mu menjadi dupa yang berbau harum yang Engkau sukai, persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. It is well with my soul. Dan semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata amin, amin, amin. Kita kasih tepuk tangan dulu yang besar buat Tuhan. Dan tepuk tangan buat mereka yang sudah melayani. Haleluya. Yang ada di depan kasih tepuk tangan saudara-saudara. Boleh menghadap belakang sebentar dan kasih semangat buat teman-teman kita yang ada di belakang panggung juga. Tim service manager dan multimedia, dan saudara boleh duduk kembali. Haleluya. Berapa banyak yang mengasihi Tuhan Yesus hadir sore hari ini di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Iya, Yesus juga mengasihi engkau. Amin. Nah saudara-saudara, mungkin banyak di antara saudara yang bertanya-tanya, gereja lagi bikin apa ini pastor? Gereja kelihatannya nggak banyak event dan kegiatan. Sebenarnya gereja sedang fokus saat ini untuk memperkuat tim pelayanan, oke? Nah sepanjang gitu ya yang saudara perhatikan, saudara untuk menjadi jemaat di MCM gak ada syarat banyak. Saudara datang aja, saudara diterima dengan senang hati. Tetapi untuk menjadi pelayan altar, untuk menjadi volunteer di gereja ini, saudara-saudara, itu benar-benar hanya orang-orang yang terpilih. Dari sekian banyak yang menuliskan nama di volunteer interest form, gak semua yang bertahan saudara-saudara. Dan yang boleh melayani adalah mereka yang bertahan dan yang setia, katakan amin. Ada banyak kewajiban yang harus mereka ikuti. Mereka mesti hadir di Komsel atau di CG Connect Group kita. Mereka mesti mengikuti pertemuan-pertemuan rutin untuk upgrade, untuk training dan lain-lain sebagainya. Untuk terus mengembangkan diri. Karena kami percaya jikalau kita gereja Tuhan fokus untuk mengembangkan pemimpin-pemimpin, maka satu saat nanti pemimpin-pemimpin ini akan memberi dampak yang besar dimanapun mereka berada. Mereka bukan hanya pintar memimpin di gereja, tetapi mereka akan bisa memimpin dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Yang percaya bilang amin. Kalau saudara merasa termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi dalam hidupmu, cobalah untuk menjadi volunteer di MCM. Kami membutuhkan banyak volunteer sebenarnya saudara-saudara, dan banyak orang mungkin hanya melihat sisi kerennya gitu ya, dapat tepuk tangan dan lain sebagainya. Tapi mereka belum menyadari sesungguhnya bahwa untuk menjadi pelayan Tuhan memang kita perlu merendahkan diri, perlu mempersiapkan diri untuk menerima apapun yang Tuhan tugaskan. Di dalamnya ada proses-proses yang tidak enak, tetapi justru melalui proses-proses itu keluarlah berlian-berlian yang sedang dicari Tuhan. Yang percaya bilang amin. Gitu ya, saat ini gereja sedang dibuka di Bitung, Pastor Roland sedang ada di sana, dan di Minahasa Utara juga ada satelit kita, di Tomoda satelit kita juga. Kita berdoa supaya di Mitra juga segera akan ada Metro Church. Yang punya keluarga di Mitra boleh lambaikan tangan. Ya saudara, kita mungkin akan ada di sana, kita bergerak sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau itu maunya Tuhan, kita pasti akan segera ke sana. Amin. Kalau pintu sudah dibukakan, maka tidak ada satu tangan manusia pun yang dapat menutupnya. Yang percaya bilang amin. Kita Wahyu mencatat demikian, dan mungkin selama bulan depan kita sudah rencana untuk pergi berdoa khusus untuk mitra. Dan kalau sudah punya kenalan dan saudara, kami akan berdoa buat mereka di sana juga. Semua penduduknya, lahan-lahan wilayah geografisnya kita akan doakan supaya di mitra terjadi kebangunan rohani. Yang percaya bilang amin. Ini kerinduan kita bersama-sama, dan karena itu saudara-saudara, kita membutuhkan banyak tim pelayanan. Kita membutuhkan banyak tim pelayanan untuk menopang pelayanan-pelayanan yang baru kita buka ini. Oke? Namun bukan berarti saudara saya akan memudahkan karena kita butuh orang, lalu kita akan buat silahkan bebas saja dan lain-lain sebagainya tanpa aturan. No. Kasih karunia itu saudara gratis, murah tapi tidak murahan. Mengerti maksudnya? Hanya karena ini pelayanan gereja lalu kita menerima sembarangan orang? No. Dan gereja ini saya dari awal berkata kepada tim pelayanan kita, hey, kita tidak boleh menjadi gereja yang menahan orang karena jabatan. Jadi kita nggak memberikan jabatan kepada seseorang karena kita mau keahliannya, karena kita ingin skillnya. No. Bukan itu yang mau kita bangun. Kalau begitu kita membangun pelayanan
pelayanan di atas pasir. Kita mau bangun sebuah pelayanan di atas batu yang dibangun atas orang-orang yang mau berkorban, yang punya keterpanggilan untuk dengan sungguh-sungguh membangun gereja Tuhan, yang percaya bilang amin. Dan sekeliling saudara adalah orang-orang yang terbaik itu. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan minggu yang lalu sudah terbentuk tim Next Gen. Dan mereka adalah tim yang luar biasa. Hari ini juga kita sudah terbentuk sebuah tim yang baru. Tim apa? Saya bilang kamu punya tim, saya kasih nama Quiet Husband. Karena mereka punya suami pendiam semuanya gitu ya. Iwan, David Walean, David Tiwow, kecuali Stow James Lapian. Mar James Lapian juga sebenarnya pendiam saudara-saudara. Dia nanti ribut kalau dia sudah lapar. Ya Jam ya. Dan itu sangat manusiawi. Tapi kita kasih tepuk tangan buat mereka yang sudah melayani hari ini. Dan mereka dahsyat, mereka latihan. Sungguh-sungguh saya sudah rasa waktu mereka latihan, mereka penuh kesungguhan. Dan mereka akan terus mengupgrade diri mereka, amin. Karena sebenarnya Tuhan gak melihat kalau kita salah, kurang-kurang. Tuhan lebih melihat kepada keseriusan dan kesungguhan kita ketika kita melayani. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Dan saya melihat yang hadir sore hari ini juga adalah orang yang punya kesungguhan untuk datang kepada Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini saudara-saudara saya beri judul Be a part for something bigger than ourselves. Jadilah bagian untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Nah, kalau saya menyusun khotbah ada kemungkinan dua yang sering terjadi. Kemungkinan yang pertama saya sudah bikin judulnya, baru kemudian saya buat poin-poinnya. Tapi lebih sering kalau saya sudah buat poin-poinnya, baru saya cari judulnya. Dan ketika sekolah teologi dulu kita diajarin untuk bikin judul semenarik mungkin. Karena kalau judulnya gak menarik, saudara pasti gak suka mendengarkannya gitu ya. Jadi kita cukup lama berpikir untuk judul yang menarik. Dan kemudian saya mengambil kesimpulan untuk memulai judulnya dengan ini. Menjadi bagian untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Tapi sebelumnya saudara-saudara, saya sebenarnya punya judul. Cuman saya pikir mungkin judul ini terlalu provokatif gitu. Apa judulnya? Hidup untuk siapa atau untuk apa? Boleh itu judul? Karena ini judul terinspirasi dari sebuah lagu waktu saya masih remaja atau pemuda lah ya. Untuk siapa aku dilahirkan ke dunia fana. Sayang. Apa sih terus? Aku lahir untukmu, ku tercipta untukmu, kita adalah satu. Mas Yongki mau pingsan. Ini pertanyaan yang memang mungkin perlu ditanyakan, bukan hanya untuk orang yang sedang pacaran. Untuk siapa kita hidup? Apakah kita hidup di dunia ini hanya untuk diri kita? Atau kita hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita? Kalau kita hidup hanya untuk diri kita, maka sebenarnya kemuliaan kita sangat kecil. Benar gak? Apa sih yang paling besar bagi seorang manusia? Kita puas dengan sepiring nasi, kita puas dengan jabatan, kita puas dengan fasilitas-fasilitas. Dan kalau kita sudah memiliki semuanya itu, lalu apa? Apa yang sebenarnya mendefinisikan diri kita yang sesungguhnya? Gitu ya, untuk siapa aku ada di dunia ini, atau untuk apa aku dilahirkan di dunia ini. Pasti ada sesuatu yang besar yang telah diatur oleh Tuhan yang maha besar, sehingga dia melahirkan saya meskipun saya kecil untuk cita-cita, impian dan rencananya yang besar. Yang percaya bilang amin. Ketika Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus, ketika Tuhan memperlengkapi kita, menganugerahkan dengan kuasa yang luar biasa untuk kita semua, apakah Tuhan mau kita bekerja hanya untuk hari ini, hidup hanya untuk bertahan bulan ini? Untuk apa Tuhan mau tinggal di dalam dirimu? Tuhan mengambil rupa seperti lidah-lidah api dan kemudian turun atas kita, memberikan kuasa yang membuat kita menyala-nyala
melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan? Apakah hanya untuk sesuatu yang akan berakhir di jamban? Saudara, yang saudara makan hari ini, selezat apapun, semahal apapun, paling tinggi bertahan 1 kali 24 jam. Paling tinggi bertahan 24 jam di tubuh kita, selanjutnya dikeluarkan di toilet. Saudara mau pegang aja, saudara sudah gak mau. Betul atau betul? Ketika Yesus berkata, Markus 16 ayat 17 dan 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu Tuhan berbicara untuk kita. Dan kira-kira untuk apa Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa sedahsyat itu? Apakah hanya untuk diri kita semata-mata? Pikirkan, apakah Tuhan memberkati engkau dengan sedemikian rupanya hanya untuk menambah banyak koleksi pakaian baju di lemari saudara? Apakah ketika Tuhan memberi kuasa kepadamu untuk menghancurkan musuh, maka kemudian engkau hanya bekerja hanya untuk sekedar bertahan bulan ini? Saudara, kita harus menghancurkan spirit yang selalu memikirkan diri sendiri. Yang percaya bilang amin. Sometimes saudara-saudara, spirit ini sangat besar. Dan kita gak sadar itu besar dalam diri kita. Siapa yang percaya bahwa kita masing-masing orang ada egonya? Ya, kita masing-masing punya egonya, mementingkan diri sendiri, mengutamakan perasaan diri sendiri. Ada kita, cuma bedanya ada yang besar banget, ada yang so mengecil. Oke? Nah, di dunia di mana Tuhan ciptakan untuk kita, kita perlu memikirkan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Katakan amin dulu. Maukah engkau, coba sekarang saudara pikirkan apakah ada yang engkau sedang kerjakan hari ini sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri? Coba pikirkan. Apakah ada? Ada enggak? Apakah ada dalam hidup ini ketika engkau bangun pagi, terus bekerja sepanjang hari, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri? Saudara mengerti maksud saya? Sesuatu yang bukan hanya untuk saya, tetapi sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Ada nggak kita lakukan itu? Ini masalah kita, saudara-saudara. Orang Kristen percaya kepada Kristus, percaya kepada perbuatan ajaib Tuhan, percaya kepada predestinasi, percaya bahwa kita telah dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menang, menaklukkan dunia ini dengan iman kita. Tapi ternyata kita masih hidup untuk diri kita sendiri. Kalau kita masih hidup untuk diri kita sendiri, saudara-saudara, kalau ternyata dalam hidup ini kita belum mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari diri kita, berarti kita hanya ada, tapi kita nggak sungguh-sungguh hidup. Saudara akan mengalami yang namanya sungguh-sungguh hidup, feel alive. Saudara merasa hidup saudara sangat bergairah, penuh excitement, penuh sukacita, penuh kegembiraan kalau saudara mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Tetapi kalau engkau masih ada di titik di mana engkau mengeluh, komplain, membandingkan dengan orang lain dan lain-lain sebagainya, hey, jangan-jangan engkau masih hidup mementingkan dirimu sendiri. Nah, saudara-saudara, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk membuat saudara sangat enak hari ini, bukan. Tapi saya bermaksud untuk justru mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam dirimu, yang mungkin sudah lama tersimpan di dalam dirimu, namun perlu dikeluarkan demi masa depanmu yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Nah, kisah firman Tuhan hari ini berawal dari sebuah pertemuan antara Nehemia dengan kawan lamanya yang bernama Hanani. Nehemia tinggal di pembuangan.
Yang mana pada waktu itu orang Israel itu ya dikuasai oleh kerajaan Persia. Gitu ya, jadi itu kerajaan yang sekuler. Dan orang Yahudi yang adalah bangsa pilihan Tuhan, oleh karena perbuatan mereka yang luar biasa itu, akhirnya Tuhan membawa mereka di pembuangan gitu ya, mengizinkan mereka untuk ditindas, dibawa pembuangan, dan di sanalah Nehemia lahir dan kemudian dibesarkan dan dia bekerja untuk Raja Persia. Nah, ketika dia sedang bekerja di istana, Nehemia 1 ayat 2 sampai 4 mencatat demikian. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda, datang dari kampung. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem, kampung halamannya. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara sedang mau dipakai Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu? Itu berawal dari kisah ini. Saudara perhatikan ya, Hanani datang. Saudara dari kampung datang. Lalu kemudian iseng-iseng lah ya, berbasa-basi mungkin Nehemia tanya, gimana kabar orang di kampung? Yang mereka yang gak ditawan, mereka yang masih tinggal di sana. Lalu Hanani jawab gini, oh di sana mereka dalam keadaan kesukaran besar dan dalam keadaan bercela. Tembok-tembok telah terbongkar, pintu-pintu gerbang telah terbakar. Hanani berkata di sana tinggal ada puing-puing dan orang yang tinggal di sana sedang dalam keadaan kesulitan besar. Sesudah Hanani berkata demikian, Hanani kemudian mungkin pulang dan gak ada pembicaraan lain. Tetapi apa yang disampaikan oleh Hanani telah membuat Nehemia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Menarik besar, menarik sekali di sini saudara-saudara. Sebuah berita bagi Hanani itu hal yang biasa. Dia nyaman-nyaman saja dengan orang sekampungnya yang dalam kesukaran dan temboknya dalam keadaan hancur dan gerbang-gerbangnya tinggal puing-puing sisa kebakaran. Bagi Nehemia, saudara-saudara, dia berkabung selama beberapa hari. Pernah nggak saudara marah kepada sesuatu yang orang lain nggak marah? Saya paling banyak, saudara-saudara. Mas Yongki tahu, ya Mas ya? Tim pastoral tahu. Sampai mereka memberi gelar saya pemarah. Padahal saya enggak segitu-gitunya lah. Saya akhirnya menemukan jawaban, Mas Yongki. Mengapa saya marah? Saya marah karena kalian tidak marah di tempat yang seharusnya kalian marah. Mengerti maksudnya? Ngerti ya? Ketika kamu enggak marah di tempat yang menurutku kalian harus marah, maka saya yang akan marah. Karena sesuatu yang mengulik hati saya, ada sesuatu yang tidak benar, yang seharusnya, hei, kamu seharusnya marah, kenapa kamu tidak marah? Itu tanda saudara-saudara, bahwa saudara sedang bekerja untuk sesuatu yang lebih besar dari diri saudara sendiri. Kalau saudara masih hidup mementingkan diri sendiri, saudara bilang, biarin aja lah, daripada saya marah lalu dicap sebagai pemarah, biarin aja lah mereka dalam keadaan begitu. Tapi no, saudara-saudara, saudara pernah lihat kamar berantakan? Halo? Pernah? Siapa yang kamarnya berantakan? Gimana saudara kalau lihat kamar berantakan? Biasa aja lah. Biasa ya? Christine biasa aja lah. Kalau saya saudara-saudara, saya naik ke kamar anak saya dan saya lihat kamarnya berantakan saudara-saudara, saya marahnya bukan level 1 loh. Kalau ayam geprek ada level 10, maka saya marahnya juga level 10 saudara-saudara. Saya akan berteriak,
Saya akan khotbah. Hei, anak perempuan, kamu harus rapi. Siapa yang mau menikah kamu kalau kamu kamarnya kotor, berantakan. Itu sopan karena di mimbar. Saudara bayangkan aslinya, saudara-saudara. Seseorang bisa lihat itu kamar biasa aja. Tapi mengapa saya marah? Karena saya tahu dia harus belajar burung saja, sudah burung, nggak ada otak. Belahlah kepalanya burung dan lihat berapa besar otaknya. Dia bisa bikin sarang rapi, betul nggak? Sebelum kawin dia sudah bikin sarang, dia sudah beli rumah bro, nggak kayak kita sudah kawin nggak ada rumah masih ngontrak deh. Ya, nyindir mas, nyindir. Biarin aja tersindir Mas Yongki. Gitu ya. Bikin sarang dan saudara tahu sarangnya rapi. Walaupun itu terbuat dari sarang-sarang. Tapi saya nggak pernah ketemu sarang burung tuh jorok. Enggak. Sarang burung aja rapi bersih. Burung nggak mau buang kotoran di sarangnya. Walaupun sarangnya terbuat dari dahan-dahan. Dia punya toilet sendiri. Sudah dia kalau mau pipis dia terbang. Gitu. Dia nggak mau pipis di sarangnya. Nah kalau saudara tinggal di rumah, oh my God. Lalu ini baju kotor gak jelas mana, baju bersih gak jelas mana. Snack punya sampah ada di situ. Lalu kemudian ada yang ada bivi. Lalu kemudian saudara tidur dan tiba-tiba digigit semut. Dan saudara pikir biasa aja, geser karena semut. Kita harus hidup berdampingan, oh my God. Satu hal. Kalian mungkin gak marah dan merasa nyaman. Tapi saya gak, karena apa? Karena saya pendidik. Karena saya guru. Dan saya gak bisa lihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Saya akan marah. Sama seperti Nehemia, bagi Hanani bangsanya menderita, orang kampungnya kesulitan, kesukaran, tembok-temboknya hancur, tinggal di atas puing-puing. Tidak masalah, itu biasa ya, mungkin itu rencana Tuhan. Tapi tidak bagi Nehemia. Nehemia merasa sesuatu dia harus lakukan. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain, artinya kita bisa mengubah hal itu. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk mempengaruhi area itu, supaya di dalam area itu nama Tuhan bisa ditinggikan dan dimuliakan. Katakan amin. Saudara boleh kasih tepuk tangan kalau saudara kasih tepuk tangan. Dia bisa menangis berkabung selama beberapa hari, bukan cuma sehari, saudara-saudara. Nah, untuk menemukan sebuah proyek besarnya Tuhan, apakah saya dipanggil untuk melakukan sesuatu yang besar dari diri saya? Kemungkinan saudara tolong carilah sesuatu di dalam diri saudara yang saudara nggak suka dan saudara ingin memperbaikinya. Orang gitu ya, kalau lewat di jalan bolong, ada orang biasa aja nyetirnya. Tapi ada orang begitu lewat di jalan bolong, dia langsung, ini siapa ya, pemerintah? Siapa ya yang memerintah? Saudara, mungkin dia calon anggota dewan yang bagus. Amin. Karena dia mikirin bahwa yang mau bikin jalan ini pasti orang yang duduk mungkin punya jabatan. Halo. Tapi kalau kita jalan di jalan rusak dan kita santai-santai aja, jangan pilih dia jadi anggota dewan. Dia nggak akan bikin itu jalan. Halo. Saya mengerti maksudnya. Jadi kita bisa mengetahui orang itu bisa berhasil di mana dengan sesuatu yang mengulik-ngulik hatinya. Saudara mungkin makan di sebuah restoran dan saudara, apa ya ini restoran dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya cek, mungkin saudara calon pengusaha restoran sukses. Amin. Sehingga saudara merasa, this is not right, ini gak benar. Kalau dia melakukan ini kemungkinan restorannya akan jadi besar. Spirit, sesuatu yang mengusik hati kita, sesuatu yang mendatangkan kesedihan bagi kita sementara orang lain merasa nyaman. Cek, kemungkinan besar engkau dipanggil untuk sesuatu yang besar, yang bisa, karena cuma engkau yang punya hati itu. Amin. Apa yang engkau rasa engkau bisa perbaiki, disitulah dimulai
Sesuatu yang besar yang Tuhan ingin engkau campur tangan. Katakan amin. Dan selalu ada itu, saudara-saudara. Selalu ada. Kalau saudara punya teman gitu ya, orang lain jalan lihat sampah, dia cuek saja. Nah kemudian saudara punya teman lihat sampah tanpa bisa, dia langsung pungut uang. Saudara, kalau saudara jadi wali kota, angkat temanmu itu jadi kepala dinas kebersihan. Mengerti maksudnya? Karena dari ribuan orang hanya dia yang punya hati untuk kebersihan. Dan dia pasti akan melakukannya dengan penuh sukacita. Karena itu adalah panggilan jiwanya. Nah engkau ada di mana? Hal apa yang mengusik hatimu? Ketika engkau melihat mungkin sebuah ketidakadilan. Dan engkau merasa muncul rasa marah di dalam hatimu. Ketika engkau merasa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Namun engkau gak punya tangan untuk menjangkaunya dan memperbaikinya. Dan kemudian engkau merasa berkabung karena itu. Hei, bangkit. Lihat, jangan-jangan situ adalah tempat di mana Tuhan ingin memakai engkau lebih lagi. Katakan amin. Sesuatu yang membuatmu gila adalah sesuatu yang sanggup engkau pengaruhi atau ubahkan. Bilang amin dulu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Adakah sesuatu yang ini mau jadi pengkhotbah kayaknya ya? Nah, saya undang kamu ke sini. Adakah sesuatu yang di luar dirimu yang engkau pikirkan lebih besar dari dirimu? Itu pertanyaan saya. Nah, karena dia sudah terusik hatinya. Saudara perhatikan apa yang dilakukan. Di Nehemia pasal 1 ayat 11 dia berdoa seperti ini. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini. Dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini. Dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu lalu kemudian lompat, saudara ada jeda di situ. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Kelihatannya gak nyambung. Nehemia adalah juru minuman raja. Dan sebelumnya dia berdoa, ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini. Dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan saudara lihat doanya. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini. Dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Lalu tiba-tiba lompat satu kalimat yang berkata gini. Di tengah-tengah doa, sesudah dia selesai doa. Dia kemudian berkata, ketika saya berdoa maksudnya. Aku ini juru minuman raja. Saudara dengar baik begini. Berapapun usiamu, jika engkau masih melakukan sesuatu hanya untuk kenyamanan dirimu sendiri. Ingat ya, pikirkan sesuatu yang engkau lakukan hanya untuk mencari nyaman dirimu sendiri. Maka sesungguhnya engkau cuma ada tetapi tidak sungguh-sungguh hidup. Apa yang kau perjuangkan dengan sungguh-sungguh dalam imanmu, dalam hidupmu? Apa yang engkau perjuangkan setiap hari sesungguhnya? Ayo tanyalah kepada dirimu. Ketika Nehemia dalam keadaan terusik, dia berdoa. Dan dia posisinya adalah juru minuman raja. Posisi, sama-sama bilang posisi. Posisi Nehemia ketika sesuatu terjadi dalam hatinya, bukanlah seseorang yang bisa mengambil keputusan penting. Dia hanya juru minuman raja. Yang menarik di sini adalah kayak gini. Juru minuman raja. Dia mengingatkan kepada kita yang membaca Alkitab, kitab Nehemia, bahwa dia adalah juru minuman raja. Dia punya posisi menjadi juru minuman raja. Sebelumnya mungkin kita berpikir bahwa ini adalah pekerjaannya sebagai juru minuman raja. Memang benar pekerjaannya adalah juru minuman raja. Tetapi ketika membaca konteks Alkitab ini, kita sadar bahwa juru minuman raja itu bukan hanya pekerjaan. Artinya Yeremia berada di posisi itu hanya untuk mengejar gaji bulanan. Atau hanya untuk sekedar bertahan hidup. Tetapi dia berada di tempat
tempat itu. Dia dengan sengaja diposisikan oleh Tuhan untuk ada di tempat itu. Dan tidak tergantikan selama bertahun-tahun karena Tuhan punya rencana atas posisi itu. Bilang amin saudara-saudara. Di mana engkau ditempatkan hari ini? Cek. Ada orang mungkin yang berpikir, harusnya saya sudah naik posisi, sudah dipromosikan, tetapi mengapa saya belum dipromosikan? Saya punya kenalan saudara-saudara, menurut pengetahuan dan kesadarannya dia, seharusnya dia sudah 3 kali naik pangkat. Tapi entah mengapa dia nggak naik pangkat selama 3 kali itu. Dia masih ada di pangkatnya sekarang dan dia adalah seorang Kristen. Akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa Tuhan sedang menempatkan dia di posisi itu untuk maksud dan rencana Tuhan. Katakan amin. Sometimes kita memang ingin naik posisi kita. Tapi entah mengapa apapun yang kita kerjakan kita selalu berakhir di posisi yang sama. Jangan khawatir saudara-saudara, mungkin atau memang Tuhan sengaja menempatkan engkau di posisi itu karena posisi itu akan menjadi kunci hal yang lebih besar terjadi melalui pengaruhmu. Katakan amin. Mungkin juga saudara sudah bekerja dan dalam pekerjaan saudara banyak orang berusaha menjegal saudara. Dengan berbagai macam cara, dengan cara terang maupun cara gelap. Ada yang sampai pakai dukun-dukun. Tetapi saudara masih tetap saja di situ. Nggak bisa diturunkan, nggak bisa dikalahkan. Karena Tuhan yang menahan saudara di posisi itu. Halo? Dan bukan karena saudara hidup demi gaji atau penghargaan seseorang. Tetapi hey, mungkin Tuhan menempatkan engkau di situ. Karena engkau adalah juru kunci dari kehendak Tuhan akan jadi di tempat kerjaanmu. Katakan amin. Di sekeliling tempat engkau berada dan bekerja. Mengapa tidak? Karena itu gini saudara-saudara. Berhentilah komplain. Berhentilah komplain dengan gaji saudara yang kecil. Halo? Stop. Ngapain? Berhentilah komplain tentang meja kerja atau ruangan kerja saudara yang tidak tepat, kurang pantas dan lain-lain sebagainya. Bukan tanpa sebab Tuhan menempatkan engkau di posisi itu. Berhentilah marah dengan orang-orang yang tidak baik di sekelilingmu. Berhentilah marah dengan orang-orang yang mungkin engkau tidak suka yang Tuhan taruh di sekitarmu. Karena mungkin posisimu di situ memang ditempatkan oleh Tuhan untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarmu yang marah sama kamu dan yang gak suka sama kamu. Manakah saudara berpikir seperti itu? Saya gak lagi marah sama saudara. Amin. Saya sedang mengingatkan bahwa jangan-jangan posisi di mana engkau berada itu adalah memang posisi yang diperlukan Tuhan untuk mempengaruhi dunia di sekitarmu. Kamu adalah kota di atas bukit yang tidak bisa tersembunyi. Meskipun dunia ini mencoba mengubur engkau, tapi engkau tidak akan terkubur karena engkau ada di posisi yang Tuhan dengan sengaja tempatkan. Bilang amin. Bilang Tuhan sengaja tempatkan. Haleluya. Perhatikan ayat selanjutnya. Nehemia 2 ayat 1 sampai 5. Pada bulan Nisan, jadi sesudah dia kasih tahu saya adalah juru minuman raja. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Saudara asal saudara tahu Raja Artasasta ini waktu dia naik tahta, dia ada bunuh saudaranya. Jadi dia sebenarnya bukan raja yang pambai. Dia naik tahta, dia ada bunuh DP saudara. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedang sedih hati. Saudara perhatikan waktu Nehemia menulis ini, dia mencatat tanggal dan waktunya. Nehemia mempertahankan posisinya sebagai juru minuman raja, walaupun dalam hati
hatinya ada sesuatu yang mengusik dalam hatinya, yaitu keadaan kampung halamannya yang tengah-tengah dalam kesukaran. Mungkin ada saudaranya, mungkin ada sepupunya, mungkin ada ponakannya di kampung yang hidup dalam kesukaran dan kesedihan di sana, dan itu mengganggu hatinya. Nah, saudara-saudara, sebagai seorang juru minuman raja yang kejam, saya sangat yakin dia telah di-training oleh kepala rumah tangga kerajaan untuk apabila menghidangkan anggur kepada raja, dia harus dalam keadaan happy dan senang. Saudara, kalau pun jadi pelayan, saudara akan latih para pelayan-pelayan untuk melayani dengan gembira, bukan? Amin. Nah, kalau sudah sekali berjuru minuman raja, berarti saudara-saudara dia sudah terlatih selama ini untuk melayani raja dengan penuh kegembiraan. Namun ketika sesuatu yang besar melanda jiwanya, saya yakin apa yang mengusik hatinya, yang mengganggu malam-malam tidurnya, mungkin yang menyebabkan matanya bengkak itu sudah sedemikian berat dalam hidupnya sehingga dia nggak sanggup lagi untuk berpura-pura senyum kepada raja. Sehingga Raja Artasasta langsung berkata begini, mengapa mukamu muram? Walau engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut, karena memang gak boleh. Tapi saudara perhatikan, rasa takut yang muncul dalam diri Nehemia tidak membuat dia lari dari tanggung jawabnya, tidak membuat dia mundur dari pekerjaannya. Justru dia dengan berani menyampaikan isi hatinya kepada sang raja. Dia berkata, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Dia tahu cara berkomunikasi. Amin. Dia hail the king. Dia puji rajanya dulu gitu ya. Lalu dia bilang apa? Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Halo. Ketika engkau berhasil memposisikan diri selaras dengan tujuan Tuhan. Sama seperti Nehemia. Dia tidak hanya merasa diposisikan hanya sekedar menjadi juru minuman. Tetapi untuk memberi pengaruh, sama-sama bilang pengaruh. Pengaruh yang lebih besar dari sekedar posisi, jabatan atau gajimu. Maka ketika engkau ada di posisi itu, Tuhan akan menolong engkau dengan caranya Tuhan. Untuk engkau melihat rencana besar Tuhan terjadi dalam hidupmu. Mulai dari apa? Mulai dari ketika engkau sharing visi itu. Apa yang menjadi kegundahan hatimu engkau curahkan. Dan saudara lihat, raja yang membunuh kakaknya untuk naik tahta bisa ngomong sama dia, Nehemia. Jadi maumu apa? Apa raja bilang? Apa yang kau inginkan? Haleluya. Bilang haleluya saudara. Kalau orang tanya kepada saudara, apa yang kau inginkan? Saudara bayangkan waktu saudara punya hati untuk sebuah proyek. Ya saudara tahu proyek itu jauh lebih besar dari dirimu, artinya itu dari Tuhan. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang yang datang dan bertanya, kamu perlu apa? Saudara, Metro Church Manado secara rutin setiap minggu melayani ratusan anak. Sekitar lebih dari 300 anak. Dulu sebelum pandemi pernah sampai 1000-an. Saudara pasti tahu itu. 300 anak. Setiap mulai kita running tahun ini, kita mengambil kesimpulan setiap minggu ketiga. Di mana mama-mama yang terima gaji bulanan biasanya sopope manucu. Ya, ibu-ibu ya, minggu ketiga ya. Karena biasanya minggu keempat ada yang sok gajian. Kita akan memberi makanan sehat untuk anak-anak. Setiap minggu, baik mereka di Komsel, baik mereka di ibadah raya atau dimanapun gereja akan siapkan snack. Saudara tahu, menurut saudara, kan kita banyak melayani anak-anak yang berasal dari keluarga sederhana. Berapa kira-kira persembahan mereka?
Ada yang 500 perak, ada yang 1000, ada yang koin 200 perak, ada yang koin 100 perak, ada yang 2000, ada yang 5000, tapi yang lebih banyak hanya mungkin sekitar 2000-an kalau di rata-rata. Dan kita kasih snack berapa? Paling murah 4.500, sudah paling murah itu saudara-saudara. Sekarang duitnya dari mana saudara-saudara? Apakah kita mau berharap dari anak-anak ini? Lalu apakah saya akan mundur ketika mengetahui wow, memberi makan anak-anak ini ternyata membutuhkan biaya besar. Jadi saya mundur aja, biar aja, gak usah kasih makan saja mereka. Kebaktian habis persembahan lalu pulang saja. Jangan kasih snack sama mereka. No saudara-saudara. Saya tahu anak-anak ini perlu dikasih makan. Saya tahu anak-anak ini perlu dikasih gizi. Dan datanglah saya kepada Tuhan dan meminta supaya Tuhan, ini adalah proyekmu. Saya tahu untuk inilah saya dilahirkan, untuk inilah saya harus bekerja, untuk memenangkan semakin banyak generasi anak-anak supaya mereka tidak musnah, mereka tidak jadi jahat karena kemiskinan. Mereka boleh tetap bergantung kepada Tuhan meskipun berasal dari keluarga yang berkekurangan. Tolong Tuhan, cukupkan anak-anak ini. Sampai hari ini anak-anak kita masih terima snack setiap minggu, tahu nggak? Halo? Masih terima snack. Kalau saudara datang hari Minggu, saudara lihat di depan ada snack gunung-gunung, bukan karena gereja ini buka warung saudara-saudara. Karena kita ngasih snack buat anak-anak, bukan hanya anak-anak, next gen juga. Karena rupanya mereka perlu. Lalapa harganya 2.500, persembahan 2.000. Lalu 500-nya dari mana? Dari Tuhan. Karena kalau itu visi dari Tuhan, maka ketersediaan Tuhan akan kirim. Katakan amin. Saya ngomong sama jemaat di waktu awal, hey ayo yang punya mobil tolong kirimkan mobil-mobil karena kita harus jemput anak-anak itu. Karena gak mungkin anak-anak jalan kaki dari Paniki, gak mungkin anak-anak jalan kaki dari Malendeng datang ke sini. Kita mesti siapkan mereka kendaraan. Pada waktu itu saudara-saudara kalau mau lihat keadaan kita mau lakukan apa? Tapi hey kita sudah punya 5 mobil Grand Max, semuanya persembahan dari jemaat. Karena apa? Karena kita mau pakai untuk menjangkau banyak anak-anak. Bilang amin. Kalau saudara mau minta beli motor hanya untuk saudara sendiri, kemungkinan Tuhan lama jawabnya. Tapi kalau saudara mau minta beli motor, bilang karena Tuhan saya mau antar jemput anak-anak, 2 di depan, 2 di belakang. Gampang saudara dapat motor. Yang percaya bilang amin. Kalau saudara pengen punya mobil, bilang sama Tuhan, Tuhan saya pengen punya mobil. Mau apa? Mau antar jemput anak sekolah minggu di Metro Holy Kid. Cepat saudara gak akan terlambat bayar iuran. Kreditan. Karena Tuhan akan buka jalan. Karena saudara sedang bekerja bagi kepentingannya Tuhan. Bilang amin. Halo. Dan Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Tuhan akan membayarkan engkau sesuai dengan apa yang kau kerjakan. Bahkan lebih dari apa yang kau kerjakan. Haleluya. Pernah kamu lihat orang yang percaya takut akan Tuhan meminta-minta? Meminta-minta roti mengemis? Enggak. Tuhan akan siapkan. Kalau engkau terhisap dalam visi besarnya Tuhan, Tuhan sendiri akan karena Tuhan yang punya visi, Tuhan akan menyediakan segala yang engkau butuhkan dengan cara yang ajaib. Katakan amin. Enggak perlu engkau khawatir, enggak perlu engkau takut. Tuhan akan mengutus banyak raja yang kejam sekalipun untuk membiayai proyekmu. Katakan amin. Jangan khawatir saudara-saudara. Ada banyak raja yang hari ini Tuhan persiapkan untuk mensupport Metro Church. Dan saya tahu itu saudara-saudara. Melihat anak-anak, ada orang bisa angkat telepon, pastor mau Natalannya, anak-anak mau kasih bingkisan apa? Ada, tenang, saya punya daftarnya, tolong transfer. Karena saya percaya uangnya Tuhan sudah kasih sama kita, bilang amin. Di dompet dan account kita masing-masing. Dan kalau dengar baik-baik, kalau hari ini anak-anak kita masih bisa makan, bisa menerima hadiah setahun 2 kali, itu karena saudara yang membangun dan saudara yang memberi. Karena saudara terlibat kepada sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Yang percaya bilang amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Engkau mungkin gak sadar, tapi ketika engkau kasih persembahan, engkau sedang mengambil bagian dalam sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Engkau mungkin gak pernah ketemu anak-anak itu setiap minggu. Engkau mungkin gak mereka juga mungkin gak pernah berterima kasih kepadamu. Tapi percayalah apa yang kau kerjakan itu tetap tercatat sempurna di dalam buku pembukuannya Tuhan. Katakan amin.
Haleluya. Mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik, sangat baik bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Untuk apa kami hidup atau untuk siapa kami hidup? Apakah kami hidup untuk diri kami sendiri? Atau kami hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kami? Jikalau kami belum menemukannya, Tuhan tolong kami untuk menemukannya. Sebagaimana Engkau memakai Nehemia, pakai kami Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang akan membuka pikiran kami, yang akan menarik kami kepada visi besar Tuhan, yang akan menarik kami kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kami, dan membuat kami mengalami perjumpaan dan penyediaan ilahi dari Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami terlalu mementingkan diri kami sendiri. Kami bekerja seolah-olah itu hanya untuk diri kami sendiri. Seolah-olah hanya untuk mendapatkan gaji. Tapi kami tahu hari ini Tuhan, apapun pekerjaan kami, itu mungkin Engkau sedang memposisikan kami untuk sebuah tujuan Tuhan yang lebih besar. Ajar kami ketika kami bekerja dengan sungguh-sungguh. Dengan komitmen, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena kami tahu sebagaimana Engkau bekerja kepada Nehemia. Dan sebagaimana Nehemia telah setia dengan pekerjaannya pada waktu perkenanan-Mu Tuhan. Engkau menyatakan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Sama seperti Engkau menyatakannya dalam kehidupan Nehemia. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Meteraikan firman yang kami dengarkan hari ini. Mendorong kami untuk keluar dari ruangan ini dalam keadaan yang baru. Manusia yang diciptakan baru dengan visi yang baru. Dengan semangat yang baru. Dengan urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tidak akan sama lagi Tuhan. Karena kami percaya Engkau telah menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa khusus untuk orang-orang tertentu yang telah Roh Kudus telah nyatakan sesuatu di dalam hatinya dan mau mengambil keputusan yang baru. Orang yang bisa melihat bahwa Tuhan mengasihi dia dan melalui firman ini dia dikuatkan dan dibangkitkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku tahu aku orang yang berdosa. Tapi aku percaya Engkau mengasihi aku. Engkau mati di salib menanggung dosa-dosaku. Aku sungguh percaya Engkau Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan aku. Tinggallah dalam kehidupanku. Ambil alih hidupku sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tetap tutup mata saudara-saudara. Apabila ada di antara saudara yang baru pertama kali berdoa seperti ini. Atau saudara merasa Roh Kudus telah menggerakkan saudara terhadap sesuatu hal yang baru yang ingin engkau kerjakan. Saudara boleh angkat tangan dalam hitungan yang ketiga. Dan kemudian saudara turunkan kembali. Kami akan berdoa untuk saudara sekalian. Dan apabila saudara sedang menyaksikan secara online. Saudara ketikkan Yesus baik. Kami akan terus mendoakan saudara sampai Tuhan menjawab doa saudara. Silakan apabila ada di ruangan ini. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3 angkat tangannya. Terima kasih buat tangan yang terangkat. 1, 2, 3. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Tuhan lihat tangan yang terangkat. Dan lawatanmu yang khusus yang spesial akan turun atas mereka. Meneguhkan keputusan mereka. Dan mereka akan pulang sebagai manusia yang dibaharui oleh Tuhan. Hidup mereka tidak akan sama lagi. Mereka akan berjalan maju dan tidak menjadi lelah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang bersuka cita dan mengasihi Tuhan. Serukan sama-sama. Amin. Amin. Amin.